Di sini ada sekitar 13 anggota ternak, yang mana tiap anggota ini metode pemberian pakannya ini tidak sama. Dampaknya nanti domba yang dirawat ini hasilnya juga tidak sama. Jadi ada kandang yang dombanya ini bagus-bagus, gemuk, terus ada juga yang dombanya ini kurus, bahasanya juga kurang nutrisi, seperti itu. Sudah ada sekitar 25 cempe lebih. Cuma yang berhasil hidup sampai saat ini cuma sekitar 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Irgan Damastuta. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok ternak Tani Mulyo Desa Tempel yang beralamat di Dusun Ngagrok, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk ternak ini sendiri sebetulnya berdirinya sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih kita berkumpul membentuk kelompok ini sekitar tahun 2018. Untuk cerita awal mulainya ternak ini, yang pertama tentunya kita yaitu sama-sama hobi beternak. Cuma awalnya kita dulu beternak di kandang di rumahnya masing-masing. Cuma dengan adanya program dari desa, yaitu program pemberdayaan, akhirnya semua peternak yang ada di Desa Tempel ini dikumpulkan dan dibuat suatu wadah yang namanya kelompok ternak, dan akhirnya kita juga membuat kandang kelompok yang berlokasi di tanah kas desa Dusun Ngagrok, Desa Tempel. Kalau domba di sini itu kita fokusnya pada breeding, yaitu untuk tujuannya untuk memperbanyak populasi domba, dan harapannya nanti juga secara otomatis memperbesar kelompok ternak di sini juga. Manajemen kandang di sini bahasanya tetap kandang kelompok, jadi kandangnya kita ini tetap jadi satu hamparan, satu lokasi. Cuma untuk teknis perawatan kita berpetak. Jadi di sini ada 13 anggota, yang mana tiap anggota ini kita sediakan kandang sendiri-sendiri dengan ukuran sekitar 2 x 4 meter, yang dimana di tiap kotak itu ada sekitar 8 sampai 10 kambing atau domba. Di sini mayoritas kan betina. Untuk bejantan terus terang kita terbatas, jadi cuma sekitar ada 4 ekor. Jadi untuk masa birahi atau perkawinan kita lakukan bergilir untuk domba jantannya. Setelah misalnya awalnya kandang A, terus nanti setelah itu nanti gilir ke kandang berikutnya, dan muter seperti itu terus. Kalau menurut kami keunggulan dari sistem seperti itu tujuannya untuk tetap mempermudah para peternak itu sendiri mengontrol hewan ternaknya. Karena kemarin kita berasumsi kalau dombanya dijadikan satu, nanti yang dikhawatirkan dombanya akan ngontrolnya itu susah, Pak. Jadi kita lakukan per peta supaya untuk ngontrolnya gampang dan perawatan juga gampang. Hambatan saat ini kita ada di pakan. Jadi di sini ada sekitar 13 anggota ternak, yang mana tiap anggota ini dari ke-13 orang ini mungkin metode pemberian pakannya ini tidak sama. Otomatis formula pakan ini juga tidak sama. Dan akhirnya dampaknya nanti
domba yang dirawat ini hasilnya juga tidak sama. Jadi ada kandang yang dombanya ini bagus-bagus, gemuk, terus ada juga yang dombanya ini kurus, bahasanya juga kurang nutrisi seperti itu. Kalau untuk saat ini yang kita lakukan adalah dengan cara kita menanam rumput. Jadi kita berasumsi bahwa dengan adanya tambahan lahan pakan ini mungkin bisa mempermudah teman-teman yang bahasanya mungkin terkendala waktu atau pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya tanaman rumput, otomatis andai kata waktunya mendesak, nanti pasti untuk pakan setiap saat pasti ada. Soalnya kita sudah tanam rumput sekitar kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi lah. Kalau untuk pakan seperti biasanya tetap kita juga ada rumput otot yang kita tanam juga ada, rumput liar juga ada. Juga di sini kita juga pakai kangkung kering sama tambahan ampas tahu, karena kebetulan di sebelah kandang ini juga ada pabrik tahu. Keunggulan dari pakan di sini mungkin yang pertama, posisinya di sini kan juga masih pedesaan, jadi untuk rumput mungkin relatif gampang. Cuma kelemahannya yaitu tadi mungkin formula pakannya, formula baku untuk menaikkan bobot ataupun nutrisi ini kita yang mungkin secara ilmu atau pengalaman kita kurang. Kalau bahasanya cempe saat ini dari total sekitar 100 indukan, ini kemarin sudah ada sekitar 25 cempe lebih. Cuma yang berhasil hidup sampai saat ini cuma sekitar 15. Jadi terus terang kita kendalanya ya mungkin karena domba di sini ini masih bahasanya masih masih tembean atau baru beranak satu kali. Jadi untuk cempe tingkat kematian juga cukup besar di sini. Kalau menjual terus terang kita belum pernah, soalnya kelompok ini terhitung dari mulainya kita mendapatkan domba ini baru sekitar 10 bulan. Sedangkan awal kita mendapatkan domba ini, kemarin domba indukannya rata-rata mungkin usianya masih antara 6 sampai 7 bulan. Jadi saat ini mungkin masih banyak yang bunting. Kalau saya di sini kebetulan selain sebagai ketua kelompok, saya di sini juga sebagai perangkat desa, yang mana saya menjadi kepala dusun di sini, dan dengan itu saya bisa mengawal program desa sekaligus mengawasi bantuan ini memang benar-benar berjalan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kalau diremehkan seperti itu sering, Mas. Jadi apalagi awal-awal dulu waktu kita membuat kandang. Jadi untuk waktu membuat kandang ini dulu kurang lebih sekitar 2 tahun, Mas. Jadi dalam 2 tahun itu juga banyak orang yang meremehkan, bahkan dari dalam juga. Awalnya anggota kelompok kita ini sebetulnya 25 orang. Jadi yang 12 ini mungkin mereka belum siap secara mental, secara visi mereka juga mungkin tidak sejalan dengan kita, jadi akhirnya tidak melanjutkan hingga saat ini. Jadi untuk omongan-omongan seperti itu kita asumsikan sebagai motivasi saja, Mas. Jadi kita tidak terlalu menghiraukan, toh pada akhirnya
saat ini juga domba juga alhamdulillah sudah mulai banyak yang beranak. Hal yang tidak terlupakan yaitu ketika domba kemarin itu baru datang. Jadi setelah 2 tahun kita itu membuat kandang dengan biaya juga yang lumayan, tenaga juga terkuras. Jadi semua itu terobati ketika domba 100 ekor itu kemarin datang. Jadi terus terang itu pengalaman saya secara pribadi hingga saat ini bisa istilahnya mewujudkan memulai peternakan yang seperti ini. Cita-cita sebetulnya banyak Mas. Jadi untuk kalau yang arah peternakan saya dulu juga pernah ada, soalnya orang tua nenek dulu, kakek nenek juga kan asalnya dari desa. Jadi kalau cita-cita awal dulu sebetulnya kepingin jadi dokter hewan seperti itu. Dengan adanya motivasi atau lingkungan yang sudah terbentuk seperti itu, nah itu salah satu yang membuat saya secara pribadi semakin yakin dengan apa yang sudah saya lakukan per hari ini. Untuk harapan kami di peternakan ini tentunya kami kepingin peternakan ini terus berkembang. Jadi mengingat lahan di sini juga masih banyak Mas, masih luas. Jadi untuk lahan kita sangat luas dan potensi juga mungkin masih bisa. Jadi harapannya tentunya kami ingin peternakan ini menjadi peternakan yang besar, khususnya mungkin di wilayah Sidoarjo Mas. Untuk pemuda Mas ya, jadi anggota kelompok ternak di sini juga hampir sekitar 60% ini usianya antara 18 sampai 30 tahun Mas. Jadi dengan usia seperti itu saya kira respon pemuda di sini sangat mendukung Mas. Dengan apalagi saat ini dengan semakin cepatnya perkembangan media informasi, tentunya itu kita manfaatkan untuk perkembangan di kelompok ternak ini Mas. Jadi kita juga selalu update bagaimana cara membuat kandang, desain kandang, ataupun pakan-pakan dari peternak-peternak besar itu melalui sarana prasarana internet saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.